Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles.
Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika dua orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak. Sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bertemu dengan Dia secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Dia. Kita minta Dia masuk dalam hati kita. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau yang membebat hati kami. Engkau yang menguduskan kami. Oleh kuasa-Mu Tuhan, kami ada. Yesus Tuhan.
selamat dunia. Yesus, Kau penebus. Yesus, Kau pembelaku. Yesus, Kau penyembuh. Yesus, Kau pembebasku. Amin. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Dia telah menang, kalahkan dunia. Darahnya tembus semua dosa. Yesus, juru selamat dunia. Katakan, Yesus, Kau penebus. Yesus, Yesus, Kau pembelaku.
kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jauh lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang mengalami dan mengalami kebaikan Tuhan. Coba saya melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin saudara. Sebab dalam firman Tuhan, dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya bagi semua orang, supaya orang lain melihat bahwa terang kita bercahaya dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kananmu, berikan salam dan senyummu. Katakan, terangmu ada di dalamku. Haleluya. Haleluya. Terang Tuhan ada di dalam setiap kita. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Thank you Jesus. Percaya Tuhan, terang-Mu ada di dalam setiap kami. Amin. Sama-sama angkat pujian-Mu kepada Tuhan, saudara. Katakan pujian-Mu. Dia gantikan air mataku menjadi nyanyian untuknya. Dia gantikan kain kabung kita. Jadi tarian untuknya. Amin. Kan ku kejar panggilan dalamku. Ini janji iman kami kepadamu Tuhan. Ku beri hidupku untuknya. Mari nyatakan, I am the light of the world. You are the light. Dengan harapan yang baru, yang baru. Aku kejar panggilan dalamku. Mari nyatakan dengan imanmu saudara. Aku beri hidupku untuknya. Mari nyatakan bersama. I am the light of the world. You are the light. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengenal-Mu, lebih rindu lagi bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dipakainya, lebih kuat bersinar. Mari nyatakan, lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dipakainya, lebih kuat. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu kami bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan.
percaya Roh Kudus hadir di tempat ini? Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kananmu, berikan tos, katakan Roh Kudus ada buat engkau. Haleluya. Hey, mari terus nyatakan pujianmu kepada Tuhan. Bakar setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhembas. Nama Yesus, Dia menjadi jawaban setiap kita. Nyatakan, hey, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja nama. Bilang sama Tuhan, Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian Tuhan, naikkan pujian, mujizat terjadi. Yuk sama-sama nyatakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Yang percaya keajaiban terjadi saat ini, sorakan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu saudara. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhembas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Kami serukan tinggi nama-Mu Tuhan. Yes, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Yes, oh nyatakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Yuk tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Tinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu terjadi. Roh Kudus-Mu membakar setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Terus tepuk tangan. Mari bilang sama Roh Kudus, minta sama Roh Kudus, katakan, Roh Kudus membakar setiap. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Naikkan pujian mujizat. Sekali lagi dengan hati kita yang kagum kepada Tuhan, nyatakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian. Yes, kami percaya Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu Tuhan. Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya. Silakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tetap di hadirat Tuhan. Fokuskan hati kita tetap kepada Dia. Dia hadir di sini.
menjamah setiap anak-anaknya. Roh Kudus, Engkau berkuasa. Roh Kudus, Engkau mengambil alih semua anak-anak-Mu di sini, Tuhan. Tak terkecuali Tuhan. Kami mohon semuanya Tuhan diurapi. Kami minta Engkau mengurapi kami. Biar kuasa Roh-Mu bekerja di tempat ini. Biar kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari memohon kepada Tuhan berseru. Kami mohon curahan kuasa-Mu. Holy One, we need You. Kami mohon Engkau Tuhan. Kami menantikan.
Roh Kudus dia hadir di tengah-tengah kita, menguasai kita. Kera lama shera lama ya lama, hora lama shera lama ya lama se. Terus di dalam hadirat Tuhan, kuasanya tak terbatas, kuasanya sempurna mengalir. Dia mengalir menjamah kita, dia mengalir. Jangan batasi kuasa Tuhan, dia hadir membebaskan segala belenggu dari dosa. Haleluya. Kuasanya mengalir, kuasanya menjamah. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Amin. Dengan kerendahan hatimu katakan kudus. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan Maha Kudus. Sanjung kamu Yesus mulia, mulia. Amin. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan ku sembah kudus. Amin. Kau kudus Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia. Bagimu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah kudus, kudus Tuhan. Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia, mulia. Bagimu, ku sembah kudus Tuhan, ku sembah Hujani hati kami pagi ini, sirami tanah hati kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus, kami menanti-nantikan Engkau. Kami merindukan curahan kuasa-Mu, curahan Roh-Mu atas kami. Tercurah atas setiap kami siang ini Tuhan di HOB. We need you Holy Spirit. We need you Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. We can do nothing without you, oh God. Ambil waktu sebentar, 1-2 menit ke depan Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita.
Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan apapun. We need the Spirit of God. We need the Holy Spirit this very morning. So speak to us and breathe on us one more time, oh God. Riba handaria bata karya basata karya baralalaba. Reta karya basata karya lalalaba. Reta karya lalalaba sataka. We open up our heart this morning. Kami buka hati kami. Curahkan sekali lagi. Holy Spirit, we wait. Oh, we wait on you. Just open up your heart and ask of Him today. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want and have your Can we do it one more time? How obey? Holy Spirit. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, we wait. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Just come, oh God, just come. Come and do what you want and have your way. You're all that we want. You are all that we want. So have your way. Yang merindukan Roh Kudus, mari kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Dia. Bekerja sekarang di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, that's powerful. Shalom. Saya percaya shalomnya HOB ibadah kedua bisa lebih baik dari yang barusan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini temanya adalah From Wilderness to Fruitful Field. Dari padang gurun kepada kebun buah-buahan. Saya percaya slide saya sudah ada di atas. Good? Oke. From wilderness to fruitful field. Itu dia. Dari padang gurun menuju kebun buah-buahan. Slide berikutnya. Ayat emasnya adalah Yesaya pasal 32 ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Yang sudah lihat di layar boleh katakan amin. Yang mau baca katakan yes. Baca sama-sama kalau gitu ya. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan ketika tema ini diberikan kepada saya. Hati saya melonjak dengan penuh syukur. Kenapa? Karena saya percaya bahwa yang namanya padang gurun itu dialami semua orang. Tidak terkecuali. The wilderness is experienced not only the congregation yang mengalami padang gurun, bukan cuma jemaat, tetapi para pemimpin, hamba-hamba Tuhan juga mengalami padang gurun, saudara. Semua kita mengalami padang gurun. Bahkan ketika kita membaca Alkitab kita yang kita akui dan kita percaya sebagai firman Tuhan, 75% latarnya itu latar padang gurun, saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dengan Alkitab sebagai kitab sucinya, kita lagi sign up, kita lagi daftar ke sebuah keyakinan yang 75% pembacaan kitab sucinya berlatar padang gurun, saudara. Udah susah amin nih kalau kayak gini, saudara ya. Saudara percaya Yesus, saudara lagi sign up, gua mau masuk padang gurun nih. Oh, yang amin 2 orang fales, saudara.
Yang ngerti katakan amin. Ya, 75% latar kitab suci kita itu daerah padang gurun. Wilderness, desert. Jadi ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita lagi sign up, kita lagi daftar. Gue mau masuk padang gurun. But here's the thing. Slide berikutnya. Kehidupan di padang gurun, Bapak Ibu, itu paling gak ada 5 ciri ini. Yang pertama kering. Yang pertama, it was dry. Wilderness is dry, kering. Yang kedua, kehidupan padang gurun, air itu langka. The scarcity of water. Bahkan mungkin di beberapa area gak punya air. Tanpa air. Jadi orang-orang udah kering, lalu air gak ada. Berarti orang-orang gampang kehausan di padang gurun. Orang-orang haus, orang-orang menderita kekurangan air. Sementara manusia nyaris 90% tubuh kita itu isinya air, saudara. Yang ketiga, tanahnya berpasir, tanahnya berbatu. Sandy and rocky soil. Pasir gampang kepleset, batu gampang kesandung. Bener ya? Pasir susah naiknya, batu susah jalannya, saudara. Kehidupan di padang gurun itu dipenuhi dengan extreme temperature. Siang panas banget, malam dingin banget. Sangat ekstrim perubahan suhunya. Buat Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Dubai, lalu kemudian biasanya Dubai itu ada paket tidur di gurun, glamping di gurun, saudara ya, camping di gurun. Nah itu tuh, siang panasnya luar biasa, malam dinginnya luar biasa. Extreme temperature. Yang kelima, limited vegetation. Tumbuh-tumbuhan terbatas. Tidak terlalu banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di padang gurun. Paling kaktus doang Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian mungkin ada beberapa pohon yang bisa tumbuh di padang gurun, tapi itu pun tidak banyak. Dengan kata lain sumber daya, sumber makanan, sumber kehidupan itu sedikit di padang gurun. Salah satu dari 5 itu mungkin terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Maybe your life is dry, mungkin hidup saudara kering. Mungkin saudara kekurangan air. Kekurangan air bisa bicara tentang kekurangan sumber buat kehidupanmu. Sama seperti tanaman, sumber makanan tidak banyak. Atau perjalananmu sedang berbatu-batu. Engkau gampang kepleset. Atau mungkin lagi kepleset. Lagi jatuh nih. Pasirnya kebanyakan terlalu licin, jalannya saya jatuh, pastor. Batunya kegedean, saya susah jalannya, pastor, kehimpit sana sini. Atau saudara lagi ekstrim-ekstrimnya nih. Keadaan hidupmu lagi ekstrim-ekstrimnya. Ekstrim bangkrutnya. Ekstrim sakitnya. Ekstrim patah hatinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saat berikutnya, are you in the wilderness today? Apakah saudara lagi padang gurun hari ini? Dengar baik. Jangan menyerah, masih ada harapan. Kok saya kurang yakin sama aminnya ya saudara ya. Kalau engkau hari ini merasa bahwa hidupku kayak di padang gurun, jangan menyerah, masih ada harapan. Tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Don't give up, there is hope saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang begini, let your wilderness be, saat berikutnya. Biarkan padang gurunmu menjadi tempat perjumpaan. Let your wilderness be the place of encounter. Izinkan padang gurun yang sedang kau alami hari ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di HOB ibadah raya kedua, izinkan padang gurunmu itu jadi tempat perjumpaan. Jangan jadi terpuruk di dalamnya. Jangan kemudian engkau jadi terkapar di padang gurun, enggak. Tapi ketika engkau sadar hari ini aku lagi ada di padang gurun, tapi aku mau menjadikan padang gurun ini tempat perjumpaan sama Tuhan. Musa ketemu Tuhan di mana? Padang gurun. Berapa bulan lalu tema dari Puri Intergen Church, Elia ketemu Tuhan di mana? Padang gurun. Yohanes Pembaptis berseru-seru di mana? Ada suara berseru-seru di padang gurun. Paulus ketemu Tuhan, yang waktu itu masih Saulus, dia jalan dari Yerusalem menuju Damaskus ke Damsyik, dari Yerusalem ke Damsyik. Itu apa saudara? Padang gurun. Enggak selamanya di padang gurun engkau terkapar. Enggak selamanya di padang gurun engkau sakit-sakitan.
Nggak selamanya di padang gurun engkau akan menderita, enggak. Tetapi ketika engkau sadar bahwa sekarang aku ada di padang gurun. But I intend. Saya memiliki kesadaran dalam hati saya. Walaupun saya ada di padang gurun. Tapi aku jadikan padang gurunku tempat perjumpaan sama Tuhan. Amin. Yesaya 32:15 bilang begini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kecuali roh itu dicurahkan. Kecuali ada the point of contact antara engkau dengan roh itu. Maka padang gurunmu akan tetap jadi padang gurun. Namun ketika engkau tadi buka hati. Maka tadi saya nikmati banget pujian penyembahannya. Saat engkau bilang, Holy Spirit we wait. Biasanya ada pemain keyboard dekat saya. Boleh dipanggilin gak pemain keyboardnya, temenin saya. Ketika kita bilang, Holy Spirit we wait. Kita buka hati, itu jadi the point of contact. Jadi titik kontak, titik temu saudara. Engkau yang tadinya di padang gurun, ketika Roh Kudus datang. Padang gurunmu jadi kebun buah-buahan. From wilderness to fruitful field. Yang percaya tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus saudara. Amin. How can? Bagaimana engkau dapat mengubah padang gurunmu jadi kebun buah-buahan. Jadi tempat, jadi titik temu antara engkau dengan roh yang dari atas itu. Start berikutnya. This is what you need. You need the thirst and the hunger. Saudara perlu haus dan lapar. Karena gak mungkin ada perjumpaan tanpa haus dan lapar. Gak mungkin ada pertemuan tanpa ada kerinduan. Saudara gak mungkin bisa ngalami perjumpaan sama Tuhan kalau engkau gak rindu ketemu sama Tuhan. Kalau engkau gak haus dan lapar sama Tuhan. Makanya saya taruh di situ Mazmur 63. Slide berikutnya. Kenapa? Mazmur 63 ngomong begini. Mazmur Daud ketika ia ada di mana Bapak Ibu? Di mana? Padang gurun Yehuda. Alkitab elektronik ayat 1, Alkitab buku, Alkitab fisik bahasa Indonesia kita itu ayat 1 dan 2. Daud ngomong begini, Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tepat di padang gurun, Daud ngomong begini, aku tidak nyari airnya Tuhan. Aku tidak nyari kormanya. I am in the wilderness. Aku lagi di padang gurun. Yang aku perlukan apa? Aku perlu air. Aku perlu korma. Aku perlu jalur untuk jalan. Tetapi di padang gurun ini yang Daud putuskan. This is what David decided in his heart. Di padang gurun. Dia bilang, Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Oh, that's so good. Bapak Ibu, in the middle of your trouble, in the middle of your problem, in the middle of your circumstances, tengah-tengah kesukaran yang kau alami, kesulitan yang kau alami, siapa yang saudara cari? Di tengah-tengah jatuhnya saudara terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tenggelam dalam lautan luka dalam saudara. Saudara berlari tidak tahu jalan pulang kemana. Di tengah-tengah itu semua, engkau cari siapa? Atau sebaliknya, ekstrim sebaliknya. Saudara lagi diberkati berlimpah-limpah. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Wah, anak-anak saudara ranking semua nilainya bagus, semua masuk universitas ternama, semuanya sehat semuanya. Saudara setiap hari pedal 24 jam sehari 7 hari seminggu saudara pedal deh. Ekstrim nih, ekstrim satu lagi nih. Siapa yang saudara cari? Daud di padang gurun. Di tengah-tengah kekeringan dia bilang, Tuhan aku cari engkau. Kalau ekstrim yang satu lagi saya punya contoh, namanya Abraham. Tuhan ngomong gini ke Abraham. Abraham, keturunanmu akan buat seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tuhan kasih janji terbesar.
buat Abraham. Bahwa dia akan jadi bapa banyak bangsa. Abraham di Ur Kasdim, saudara. Di tanah Irak. Sekarang anaknya ampe di Meruya Ilir, saudara. Kan dia bapak orang percaya kan? Iya, ada orang percaya di Meruya Ilir. Dia punya anak sampai Meruya Ilir. Tapi ketika janji itu diberikan kepada Abraham, you know what Abraham did? Alkitab bilang begini, ketika janji itu diberikan kepada Abraham, Abraham bangun mesbah bagi Tuhan. Kalau Pastor Dio ngomong sama Pastor Samuel Gunawan ngomong sama saya, James, minggu depan saya kasih 2M. Apa yang saya lakukan? Saya langsung cari katalog BYD terbaru, saudara. Yang janji Pastor Samuel Gunawan, orang yang berintegritas, saya tahu pasti digenapi. Ini yang janji Tuhan ke Abraham. Abraham gak langsung cari itu, di mana ya tanah yang pas buat keturunanku, enggak. Ketika janji itu diberikan, dia bangun mesbah. Jadikan padang gurunmu tempat perjumpaan sama Tuhan. Artinya apa? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini main di G ya. Makanya saudara tadi katakan, Holy Spirit we wait on you. Holy Spirit we wait on you. Holy Spirit, come and do what you want and have your way. You are all that we want. You are all that we want. So have your way. Biar yang kita ingini di tengah-tengah padang gurun yang kita alami cuma Tuhan saja dan bukan yang lain. Amin. Jangan yang lain. Ketika engkau ada di padang gurun dan yang engkau ingini cuma Tuhan. Saat berikutnya, Mazmur 63 kata-kata, ya Allah, aku mencari engkau, bahasa Ibrani Shakar. Shakar artinya seek early, yang paling pertama yang dicari dan selalu dicari. Jiwaku haus kepadamu, bahasa Ibraninya same. Same artinya I suffered without you. Saudara gitu gak sama Tuhan? Tuhan, tanpa engkau aku menderita. Tanpa hadiratmu dalam hidupku aku menderita. Roh Kudus, tanpa engkau aku pasti menderita. Apakah saudara sudah sampai di titik itu dalam hidupmu? When you feel suffered without the Holy Spirit. Atau saudara biasa-biasa aja gak ada Roh Kudus. Ya udahlah, Roh Kudus entar ya, kalau butuh baru gua telepon. Tapi Daud bilang begini, bukan cuma same tapi kama. Kama itu kayak orang pacaran gitu loh saudara. Saya bawa istri saya hari ini. Saya ingat ketika saya masih pacaran sama istri saya. Sampai sekarang sih ya Maya. Saya pengennya deket aja sama dia. Itu kama. Kayak nelpon sebentar tuh gak cukup gitu. Zaman dulu ada 1 detikan. Masih ada gak sih yang ingat ada masa-masa 1 detikan? Ya 1 detikan matiin gitu supaya gak habis pulsa gitu ya saudara ya. Zaman dulu belum ada WhatsApp, kita telepon pakai pulsa tuh. Pakai Indosat 1 detikan. Halo, matiin. Lagi apa? Matiin gitu. 1 detikan saudara. Itu 1 detikan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi gak kelar tuh. Orang cuma 1 detik saudara. Kenapa? Because I desperately want to be with her. Saya pengen selalu ada sama dia. Itu kata-kata yang dipakai Daud di Mazmur 63. Aku sungguh-sungguh mencari engkau setiap pagi, setiap saat. Yang pertama yang ku cari syakar itu engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. I suffered, aku menderita tanpa engkau Tuhan. Sampai. Dan aku selalu ingin ada bersamamu kama. Apa sih? Supaya padang gurunmu jadi tempat perjumpaan. Hauslah dan sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Kok gak ada yang amin? Amin. Bilang kiri kanan, sungguh-sungguh dan haus sama Tuhan. Kenapa? Step berikutnya. Karena ketika engkau sungguh-sungguh dan haus sama Tuhan. Step berikutnya.
Hosea pasal 6 ayat 3 bilang begini. Marilah kita mengenal dan berusaha apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Izinkan saya baca bahasa Inggris dari English Standard Version. Let us know. Let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the rain, as the spring rains that waters the earth. Saat engkau syakar, same, dan kamah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Di padang gurun saudara, di ekstrim apapun engkau ada, di jalan yang berpasir berbatu-batu itu, dalam kekeringan, dalam kehausan, dalam kelaparanmu, engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Alkitab saya bilang, dan saya percaya Alkitab saudara juga bilang begitu, Dia pasti muncul seperti hujan buat kita. He's going to shower us with rain. Dia akan muncul seperti hujan. Tapi untuk Hosea 6 ayat 3, saya suka bahasa Inggris karena dia kasih spesifik hujan apa? Spring rains. Hujan pada musim semi. Dan ini yang Roh Kudus lakukan. Saat engkau ada di tengah-tengah padang gurunmu dan engkau sungguh-sungguh bilang, Roh Kudus, aku menantikanmu. I wait on you. Kau ku nanti, bekerja ya Roh Kudus. Sungguh-sungguh Tuhan, aku haus akan Engkau. Aku buka hatiku, intentionally I come to you. Dia akan datang seperti hujan musim semi. Dengar baik, spring is coming. Musim semi sedang datang. Amin. Saudara, musim semi itu tepat setelah musim dingin. Musim dingin semuanya beku. Semuanya dormant. Semuanya tidur, kayaknya mati semuanya. But spring comes after winter. Kalau kau rasa bisnismu lagi dormant, pekerjaanmu lagi kayak mati, semuanya lagi beku, perasaan saudara beku. Ini waktunya saudara buka hati sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Tuhan akan jadikan padang gurun saudara jadi kebun buah-buahan. Yang percaya, yang mau, setuju, tepuk tangan sama-sama buat Yesus. And this is what will happen. Ini yang terjadi. Ini akan Roh Kudus lakukan buat saudara. Dengan hujan musim semi. Saat berikutnya. In spring, it's more sunlight. Dari musim sebelumnya. Di musim semi, sinar matahari lebih besar, lebih banyak dari musim sebelumnya. Benar ya? Musim dingin, saya tahu saudara kita gak punya musim semi di Indonesia. Di Indonesia tuh musimnya cuma panas sama pewanas. Ya. Tapi di daerah yang musim semi, 4 musim, di musim semi, sinar matahari jauh lebih besar daripada sebelumnya. Karena sebelumnya musim dingin. Apa itu Maleakhi pasal 4 ayat 2? Ia akan hadir. Ia akan muncul di hadapanmu seperti surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Saudara catat aja ayatnya, nanti pulang baca. Apa yang Roh Kudus lakukan ketika engkau buka hati sungguh-sungguh, Tuhan aku mau engkau bentuk. Aku mau engkau penuhi di padang gurun ini. Aku gak mau terpuruk, terkapar di padang gurun. Tapi aku mau buka hati, jadikan padang gurun tempat perjumpaanku dengan engkau. More sunlight in spring. Maleakhi pasal 4 ayat 2. Slide berikutnya. The Holy Spirit is going to give you the answer. He's going to give you joy. This is a good place to say amen. Ini tempat yang baik untuk bilang amen. Amen. Roh Kudus memberikan saudara jawaban. Karena Alkitab bilang surya kebenaran hadir dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Dan kau akan bergirang-girang seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi 4 ayat 2. Di tengah-tengah padang gurun ketika engkau penuh dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus terus menghujani engkau dengan hujan musim semi. Yang tadinya saudara pikir gak mungkin dijawab doa yang satu ini. Tuhan bawa jawabannya. Yang saudara pikir aku gak mungkin bisa ngadepin ini. Tapi tiba-tiba ada Roh Kudus menemani saudara. Saudara menjalani kehidupanmu dengan penuh sukacita. Dan
Dan Alkitab saya bilang begini, sukacita Tuhan itu kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan yang memampukan kita melewati hari Senin besok. Bapak Ibu, padang gurunnya mah bukan di HOB. HOB mah dingin saudara nih, dingin nih. Saudara duduk di kursi empuk. Asyarnya senyumnya lebar-lebar. Saudara disambut shalom, shalom saudara. Nah besok tuh masuk kantor saudara diteriakin, oi, nah itu padang gurun saudara. Saudara mulai berpikir, aduh besok Senin nih, bos gue yang lebih galak dari herder itu muncul lagi depan gue. Padang gurun. Tapi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, saudara ngadepin bos saudara yang lebih galak dari herder itu dengan penuh sukacita. Oh yang aminnya paling kenceng bosnya kayak herder saudara. Saya berdoa saudara gak satu gereja sama bos saudara ya. He will give you joy. Saya percaya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia kasih saudara jawaban, Dia kasih roh sukacita, kehidupan kita pasti berubah. Amin. Yang dulunya saudara muka gak ada tanda-tanda kehidupan, sekarang kita penuh sukacita. Sekarang saudara menghadapi hari Senin bilang, come on Monday. Bukan thank God it's Friday, thank God it's Monday saudara. Saudara berani menghadapi hari Senin besok, kenapa? Karena Roh Kudus berikan kita sukacita. Yang bersukacita tepuk tangan sama-sama buat Yesus. In spring, sunlight, more sunlight. Apalagi yang terjadi di musim semi? Yang kedua, hujan musim semi. Natural world revives after the winter. Semua mulai tumbuh kembali. Di winter semua seperti mati. Semua seperti beku. Tapi di musim semi semuanya tumbuh kembali, bangkit kembali. Hey. Yesaya 60 ayat 1, bangkit dan bercahayalah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hujan Roh Kudus memenuhi kita, Tuhan mau setiap kita bangkit. Amin. Saat berikutnya, Holy Spirit is going to revive us, membangkitkan kita. Apapun yang sudah mati dalam hidupmu, mungkin impianmu mati, cita-citamu udah mati, kayaknya gak mungkin. Tapi ketika di tengah-tengah padang gurun, engkau berjumpa sama Roh Kudus, Roh Kudus akan membangkitkan kembali apa yang sudah mati. He's going to revive again. Dan bukan cuma revive. Yesaya 60 ayat 1 katakan, Dia akan, kemuliaannya akan bercahaya melalui kita. Not only you are going to be revived, bukan hanya saudara akan dibangkitkan, tapi hidupmu akan bercahaya. Hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang memancar lewat hidup saudara. Ketika saudara bilang, Holy Spirit we wait. Oh that's powerful. Sepanjang hari saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku cuma mau Roh Kudus. Dan hidupmu akan bercahaya. Dan kehidupan yang bercahaya saudara, itulah kehidupan yang dicari banyak orang. Ya. Saudara mau pilih mana? Ketemu orang yang mukanya bercahaya apa mukanya surem, saudara? Halo? Iya dong. Para orang tua di sini kalau ngelihat anakmu bawa pacarnya, kalau mukanya surem, saudara pasti ogah kan? Coba semua jenis skincare terbaik di muka bumi, nggak ada yang nulis make your skin darker than before. Nggak ada, saudara. Semua jenis skincare terbaik di muka bumi akan bilang, make your skin glowing than before. Bercahaya. Karena memang itu yang dunia inginkan, dunia rindukan. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, engkau bukan bercahaya karena skincare. Engkau bercahaya karena Roh Allah. Dan itu membawa keselamatan bagi banyak orang. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Saya cuma punya 3 menit setengah lagi saudara. Yang ketiga, what happens in spring? Selain sinar matahari yang lebih banyak, ada kebangkitan dari revival. Yang ketiga, di musim semi, tanah yang tadinya keras, beku, menjadi lembut. The ground becomes softer. Yeskel 36, 26 sampai 27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang baru kuberikan di dalam batinmu. Bukan hati yang keras, tetapi hati yang lembut.
Saat berikutnya, ketika di tengah-tengah padang gurun kau dipenuhi Roh Kudus akan melembutkan hati kita. Dan ketika hati kita soft enough, maka Roh Kudus dapat membentuk karakter kita. Bapak Ibu, yang dicari orang itu bukan skill, bukan intelligence. Yang dicari orang itu karakter. Oleh anugerah Tuhan saya baru pulang dari Kuala Lumpur tadi malam. Selama Kamis, Jumat, Sabtu kami ada conference di sana. Pembicaranya keren-keren, saudara. One of them is the CEO of Far East Hospitality. Namanya Pak Arthur Kyong. CEO dari perusahaan perhotelan hospitality ternama di Singapura. Dan dia bilang begini, I hire people for their character. I train them for their skills. Skill bisa dilatih. Pengetahuan itu bisa diajarkan, tapi karakter gak bisa. CEO perusahaan perhotelan mungkin sekarang terbesar di Singapura bilang begini, aku mempekerjakan orang, terima orang bekerja di perusahaanku karena karakternya. Dan karakter terbaik itu dihasilkan ketika Roh Kudus membentuk kita. Amin. When the Holy Spirit comes like a rain, like a spring rain, di tanah hati kita yang lagi kering, yang lagi berbatu-batu, dia datang. Maka dia bentuk karakter kita. Semakin hari, semakin serupa seperti Kristus. Berapa yang mau karakternya dibentuk Roh Kudus hari ini? Lambaikan tangan saudara. Yang lambaikan tangan, tepuk tangan sambil sorakan. Woo! Yang terakhir, in the spring, di musim semi saudara. Di musim semi, banyak binatang, hewan-hewan melahirkan. Kenapa? Karena selama musim dingin, mereka itu PSBB. mereka nggak keluar dari sarang mereka, dari liang mereka nggak keluar. Mereka di sana aja tempat tinggal mereka. And then on spring mereka melahirkan. Dengan kata lain, mereka berbuah-buah. Ketika Roh Kudus turun, bukan hanya Roh Kudus jadikan saudara bawa jawaban doa, bawa sukacita. Bukan hanya Roh Kudus kemudian membangkitkan saudara. Bukan hanya Roh Kudus membentuk karakter kita, tapi yang keempat, Roh Kudus menjadikan kita berbuah-buah. Dan buah yang saudara hasilkan dari hidupmu, itu akan dinikmati banyak orang. Slide berikutnya. Holy Spirit gets us to be fruitful. Kembali ke slide berikutnya. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan pada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan ini yang terjadi ayat 17-nya. 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berapa banyak mau damai? Berapa banyak mau tentram? Tenang selama-lamanya. Lambaikan tangan saudara. Kuncinya cuma satu. Izinkan Roh Kudus hujani saudara. Di tengah-tengah padang gurunmu, haus akan dia. Sungguh-sungguh sama dia. Kenapa? Paling terakhir, saya minta teman-teman pujian penyembah boleh naik ke atas. Buah itu manifestasi. It's an automatic manifestation of what happened inside of the tree. Buah itu otomatis selama pohonnya dirawat dengan baik. Selama apa yang ada di dalam pohon beres, buahnya pasti beres. Yang ngerti katakan amin. Selama apa yang ada di sini beres, hati kita tidak lagi panas, hati kita tidak lagi berbatu-batu karena kepahitan, karena ketidakpengampunan. Hati kita gak lagi terpuruk karena kesedihan, tapi hati kita dihujani sama Roh Kudus. Yang ini beres, Bapak Ibu dengar, buahmu pasti banyak. Amin. Because fruit is an automatic manifestation of what happened inside the tree. Saya berdoa hari ini, Roh Kudus penuhi kita
Dan besok hari Senin buahnya kelihatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Yuk makin berdiri sama-sama. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Come on, sing it. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain. Holy Spirit. Hujani umatmu di HOB siang ini Tuhan. Holy Spirit rain. Holy Spirit rain. Ori basyata karalalalalalalala baralalalala. Huraba baba 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 baba. Shamba baba 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 baba. Rain. Bapak Ibu Saudara, hari ini kau katakan, Tuhan mungkin aku lagi ada di padang gurun hari ini. Mungkin I'm dry, aku lagi kering. The scarcity of water, aku lagi haus-hausnya Tuhan. The limitation of vegetation. Sumberku tidak banyak, sumberku terbatas, bahkan sumberku udah habis. Jalan di hadapanku berbatu-batu. Terlalu ekstrim apa yang terjadi dalam hidupku. Mungkin kau lagi ada di padang gurun hari ini saudara. Tapi hari ini Roh Kudus janji dia akan dicurahkan sekali lagi buat setiap kita. Ada hujan Roh Kudus yang Tuhan mau curahkan buat setiap kita hari ini. So if you are in the wilderness today, kalau hari ini kau sedang ada di padang gurun dan kau rindu hujan itu dicurahkan sekali lagi, angkat tangan saya dimanapun saudara berada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Hurabata karya barata karya lalabasanda, reba handaria lalabasata, reta karya lalabasata karya. Bapa, aku berdoa sebagai hamba-Mu, aku berdoa buat saudara-saudaraku di House of Blessing Puri Indah siang hari ini ya Tuhan. Ini tangan-tangan yang bilang, Tuhan selamatkan kami, Tuhan penuhi kami sekali lagi. Kami perlu hujan Roh Kudus-Mu. We need your Holy Spirit. And Father, ini tangan-tangan yang menyatakan kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu, biar Engkau mengulurkan tangan-Mu, menjamah setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, kami pulang dari tempat ini, kami mengalami ada surya kebenaran yang terbit atas kami. Kami mengalami, kami bangkit menjadi terang buat sekitar kami. Ini tangan-tangan yang akan mengalami Tuhan berbuah-buah lebat dan dinikmati banyak orang. Dan ini tangan-tangan yang siap dibentuk, tangan-tangan yang siap dilembutkan sama Tuhan, tangan-tangan yang siap menjadi orang-orang yang memancarkan Kristus dari hidup kami. Sampai seluruh Puri, seluruh Jakarta Barat, seluruh Jakarta, bahkan seluruh Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. And once again we just lift up our hands. Sekali lagi kami angkat tangan kami, cuma untuk menyatakan kepadamu, Holy Spirit reign. Holy Spirit reign down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit.
Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah para jemaat-Mu yang memberikan persembahan dan juga gereja yang mengelolanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat dan melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Kami menginformasikan bahwa ibadah Intergen Prayer pada tanggal 28 Oktober 2025 ditiadakan karena ibadah kali ini akan digabungkan ke dalam ibadah kebangkitan doa pemuda Rayon 1B yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ibadah ini akan diadakan di Revival Hall Gedung House of Blessing pada pukul 7 malam. Mari kita datang bersama bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan, berdoa bagi kebangkitan generasi muda yang penuh Roh Kudus. Ibadah ini terbuka untuk semua lintas generasi. Yuk ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Dan dukung gerakan ini melalui doa dan puasa bersama yang sudah kita mulai sejak 22 Oktober hingga 27 Oktober. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 30 Oktober 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Deborah Kristianto di GB Puri Indah Mall, Basement G4, Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church, Rabu 29 Oktober 2025 pukul 10 pagi di gedung House of Blessing. Dan pesan Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Puri Intergen Church bekerja sama dengan Talenta Tour and Travel Specialist mengadakan perjalanan rohani ke Israel, Promised Land Prophetic Journey pada tanggal 12 sampai 23 Januari 2026 bersama Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Dio Gunawan. Kami mengundang saudara untuk turut serta dalam perjalanan iman yang mendalam ini, menjelajahi tanah perjanjian dan memperkuat pengalaman rohani saudara bersama komunitas iman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera atau kunjungi helpdesk setelah ibadah ini selesai. Namanya siapa? Namanya Kenjo. Kamu cita-cita mau jadi apa? Kenjo? YouTuber. Nama kamu siapa? Gabrian. Kamu cita-cita mau jadi apa, Gabriel? Dokter. Jadi dokter. Kamu namanya siapa? Novena. Novena mau jadi apa kalau gede cita-cita? Dokter anak. Dokter anak. Kamu namanya siapa? Yamima. Yamima cita-cita mau jadi apa? Aku menjadi dokter anak. Kamu namanya siapa? Jennifer. Jennifer cita-cita mau jadi apa? Pemain bulu tangkis. Kamu namanya siapa? Alvaro. Alvaro cita-cita mau jadi apa? Jadi pengusaha mobil. Kamu namanya siapa? Namanya Clarin. Cita-cita Clarin besar mau jadi apa? Mau jadi desainer baju. Saudara, setelah menyaksikan video barusan, saya mengajak bagi saudara yang memiliki hati dan berminat menjadi orang tua asuh untuk melihat anak-anak ini menggapai masa depan dan cita-cita mereka. Saudara bisa mendaftar menjadi program orang tua asuh dan setiap laporan akhir semester kita akan mengirimkan raport dan progres daripada anak-anak yang saudara bantu. Saya berdoa gereja kita juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memajukan masa depan anak-anak di Dusun Pesaren, Pulau Bangka. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Saya undang bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mengucap syukur ya Bapa buat segala berkat-Mu pada siang hari ini.
secara khusus telah Engkau kirimkan hamba-Mu Pastor James ke tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hamba-Mu yang setia ini akan Engkau limpahkan dengan berkat yang terbaik, karena Engkau melihat betapa tulus dan setianya hamba-Mu melayani Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, agar hamba-Mu ini di dalam pelayanan keluarganya terus Engkau sertai dengan buah-buah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebab itu mari umat kekasih Tuhan, pilihan Tuhan kita angkat dan kita buka hati kita angkat tangan kita. Pulang dan terimalah berkat yang terbaik, sukacita, damai sejahtera dari Bapa kita di surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang begitu setia selalu menyertai kehidupan kita, sehingga apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Bahkan ketika engkau jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan menopangmu sehingga hari demi hari hidupmu akan berjalan kemenangan demi kemenangan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang yakin dan sangat percaya bahwa kasih Tuhan begitu setia, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.